Usi dan Bapak Irsaduna selaku dosen pembimbing mata kuliah ke Bank Sentralan. Baiklah Ibu, Bapak, dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Abdul Rahman Karim, Husna Maisyarah, Wida Sulistiani, Aisyah Salsabila, Nisaul Ikhlas, dan saya sendiri Juliana Cherry M akan menjelaskan sedikit materi kami mengenai sistem pembayaran 1. Apa sih sistem pembayaran itu? Sistem pembayaran adalah di mana ada sebuah sistem yang terdapat di dalamnya seperangkat aturan, kontrak atau perjanjian, fasilitas dan mekanisme operasional yang digunakan untuk mengirim, meratifikasi, dan menerima pembayaran serta memenuhi kewajiban pembayaran melalui pertukaran nilai antar individu, bank maupun institut lainnya, baik domestik maupun antar negara. Apa sih tujuan dari sistem pembayaran itu? Tujuan umum dari sistem pembayaran itu adalah untuk memungkinkan seseorang memindahkan account dari satu bank kepada bank lainnya. Di sini terdapat 4 komponen sistem pembayaran. Yang pertama ada lembaga, yang kedua ada instrumen, yang ketiga ada kerangka kerja, yang keempat ada kerangka hukum. Yang pertama ada lembaga. Lembaga itu adalah penyelenggara yang menyediakan layanan sistem pembayaran, misalnya seperti Bank Sentral. Ia juga menjadi regulator, operator, serta penggunanya. Yang kedua ada instrumen. Instrumen yang digunakan dalam sistem pembayaran baik tunai maupun non-tunai sesuai kesepakatan oleh para penggunanya. Yang ketiga ada kerangka kerja. Kerangka kerja di sini meliputi seluruh kebijakan dan aturan lain yang ada di dalam sistem pembayaran. Yang keempat ada kerangka hukum. Kerangka hukum di sini meliputi yang berkaitan dengan undang-undang sistem pembayaran, juga hak dan kewajiban, sanksi, dan aturan lainnya. Terdapat 10 prinsip dasar dalam sistem pembayaran atau di Committee on Payment and Settlement System pada tahun 2001. Yang pertama, sistem pembayaran harus memiliki landasan hukum yang kuat. Yang kedua, sistem pembayaran harus mempunyai aturan dan prosedur yang memungkinkan para peserta untuk memahami risiko keuangan yang mungkin akan dihadapi. Yang ketiga, sistem ini harus memiliki prosedur yang jelas untuk manajemen risiko kredit dan risiko likuiditas. Yang keempat, sistem ini harus menjamin agar settlement dapat dilakukan pada hari yang sama, minimal pada akhir hari. Yang kelima, untuk sistem yang memiliki multilateral netting, minimal sistem ini harus mampu memastikan penyelesaian settlement harian yang cepat pada saat peserta tidak mampu menyelesaikan kewajibannya untuk satu settlement terbesar. Yang keenam, aset yang digunakan untuk settlement sebaiknya berada di bank sentral. Dalam hal aset yang berada di luar bank sentral yang digunakan, maka aset tersebut tidak harus memiliki risiko likuiditas. Yang ketujuh, sistem ini harus menjamin tingkat keamanan dan kepercayaan operasional yang tinggi dan harus memiliki penanganan darurat untuk penyelesaian pemrosesan harian yang cepat. Yang kedelapan, sistem ini harus menyediakan alat untuk melakukan pembayaran yang praktis untuk pemakaiannya dan efisien untuk perekonomiannya. Yang kesembilan, sistem ini memiliki tujuan dan kriteria yang transparan untuk para peserta yang memungkinkan akses yang adil dan transparan. Dan yang terakhir, pengaturan dari sistem ini harus efektif, akuntabel, dan transparan. Sistem pembayaran minimal memiliki 2 prinsip dari ke-10 prinsip ini. Pentingnya peran sistem pembayaran dalam perekonomian. Semakin hari peran sistem pembayaran dalam perekonomian semakin penting. Hal ini seiring dengan meningkatnya volume serta nilai transaksi juga sejalan dengan perkembangannya teknologi yang pesat. Peningkatan transaksi ini dapat menyebabkan risiko yang lebih besar. Bahkan jika tidak diantisipasi, hal ini bisa membahayakan stabilitas sistem dan juga pasar keuangan secara menyeluruh. Untuk itu, pentingnya peran sistem pembayaran dalam perekonomian bisa dianalogikan seperti saluran darah yang ada dalam tubuh manusia. Bila peredaran darah lancar, tentu energi dan zat yang dibutuhkan tersalurkan. Hal ini juga berlaku pada sistem pembayaran.
Dengan adanya mekanisme pembayaran yang dapat berjalan lancar, pastinya ini akan sangat berpengaruh pada maju mundurnya kegiatan ekonomi dalam sebuah negara. 4. Peran sistem pembayaran dalam perekonomian. Yang pertama, mendukung stabilitas keuangan. Sistem pembayaran berguna sebagai salah satu elemen penting dalam infrastruktur keuangan dalam perekonomian. Hal ini bertujuan untuk mendukung stabilitas keuangan. Sistem perbankan dan keuangan yang erat kaitannya dengan sistem pembayaran. Gangguan yang terjadi pada sistem pembayaran bisa mengakibatkan kegagalan kewajiban pembayaran dan keterlambatan, sehingga pada gilirannya bisa menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat pada likuiditas dan juga stabilitas dari sistem keuangan dan perbankan. Demikian juga sebaliknya. Yang kedua, mengantisipasi masalah krisis keuangan dan perbankan. Krisis keuangan dan perbankan yang telah mempengaruhi bank beserta sistem pembayaran ini tentu akan mempengaruhi settlement antara bank. Hal ini bisa mengakibatkan kemacetan yang ada di semua sistem pembayaran. Oleh sebab itu, perlu adanya koordinasi yang baik antara pengawas pasar keuangan dan pihak bank dengan pengawas sistem pembayaran. Hal ini bertujuan untuk memastikan supaya semua masalah bisa diantisipasi serta diselesaikan sedini mungkin. Yang ketiga, sebagai saluran pengendalian ekonomi. Sistem pembayaran di dalam perekonomian punya peran penting sebagai saluran di dalam pengendalian ekonomi yang efektif. Khususnya hal ini berlaku lewat kebijakan moneter. Dengan lancarnya proses dan sistem pembayaran, maka kebijakan moneter bisa mempengaruhi likuiditas dari perekonomian. Dengan demikian, proses transmisi kebijakan moneter yang berasal dari sistem perbankan pada sektor real bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya 4. Alat pendorong efisiensi ekonomi. Dalam sebuah perekonomian, ketidaklinearan dan keterlambatan pembayaran bisa mengganggu rencana keuangan usaha. Dengan demikian, akhirnya bisa mengakibatkan penurunan produktivitas ekonomi. Untuk itu, dengan adanya sistem pembayaran dalam perekonomian bisa digunakan sebagai alat pendorong bagi efisiensi. Mekanisme pembayaran. Yang pertama, mayoritas masyarakat di Indonesia lebih menyukai menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran barang dan jasa sehari-hari. Dan yang kedua, penggunaan cek dan biliet giro umumnya terbatas untuk perusahaan dan anggota masyarakat dari golongan ekonomi kuat. Dan yang ketiga, layanan pembayaran konsumen semakin berkembang, terutama di wilayah perkotaan. Dan yang keempat, layanan perbankan elektronik melalui telepon atau internet juga mulai berkembang. Perkembangan landasan hukum sistem pembayaran, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23/1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Yang mana yang pertama itu terdapat dalam pasal 1 ayat 6, yang kedua pasal 7, yang ketiga pasal 8, dan yang keempat yaitu pasal 15 ayat 1. Berikutnya yaitu landasan hukum Bank Indonesia, yang itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana. Yang pertama yaitu menimbang poin C, dan yang kedua yaitu terdapat dalam pasal 1. Selanjutnya yaitu lembaga yang terkait dalam SP di Indonesia. Lembaga yang terkait dalam sistem pembayaran di Indonesia yaitu meliputi yang pertama bank sentral, yang kedua bank, yang ketiga lembaga bukan bank seperti kantor pos, lembaga clearing, pasar modal, lembaga penerbit kartu kredit, dan lembaga penyedia jasa jaringan komunikasi di bidang pembayaran lainnya. Yang terakhir yaitu revolusi digital sistem keuangan. Yang pertama, revolusi digital sistem keuangan yaitu revolusi digital disertai dengan perubahan perilaku transaksi dari agen ekonomi. Yang kedua, di dunia keuangan. Yang ketiga yaitu kunci utama dari era digital adalah terkait dengan data. Yang keempat yaitu sistem keuangan dituntut pada kondisi cepat, efisien, dan tetap mengutamakan keamanan. Tantangan sistem pembayaran di era digital. Terdapat 3 tantangan besar dalam revolusi digital, yaitu pertama, munculnya pelaku baru non-bank di industri keuangan yang berpotensi menjadi shadow banking dan bereskalasi menjadi big tech. Di sisi lain, transformasi digital di Indonesia relatif tertinggal dan belum merata. Yang kedua, meningkatnya potensi serangan cyber serta ketergantungan terhadap infrastruktur dasar seperti listrik dan jaringan internet yang cenderung sistemik. Yang ketiga, tidak optimalnya potensi data sebagai new input serta
serta penyalahgunaan data sebagai aset utama di era digitalisasi. Terkait dengan hal tersebut, Bank Indonesia berupaya menyeimbangkan antara optimalisasi peluang inovasi digital dan mitigasi tantangan risiko, yaitu pertama, BI berusaha mendorong seluruh bank untuk melakukan transformasi digital secara utuh, serta interlink bank dengan fintech agar daya saing tetap terjaga. Yang kedua, kerangka regulasi, entry policy, pelaporan dan pengawasan diselaraskan dengan tuntutan di era digital. Yang ketiga, akseptasi pembayaran digital di masyarakat juga perlu diperluas dengan cara